Saksi kunci dalam kasus Vina, Liga Akbar meminta ayah Eki Ibtu Rudiana jujur terkait penyelidikan kasus kematian Vina dan Eki. Wakapolri periode 2013-2014 Komjen Purnawirawan Ugroseno menyebut ayah Eki bisa terancam dipecat jika terbukti merekayasa penanganan kasus Vina. Liga Akbar, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki, meminta ayah Eki Ibtu Rudiana jujur mengenai peristiwa 8 tahun silam. Liga Akbar menyebut dia sama sekali tidak berada di TKP, tetapi diminta menandatangani berita acara pemeriksaan oleh ayah Eki. Menurut Liga Akbar, ia sejak lama ingin mencabut BAP karena tidak berada di lokasi. Namun, dia merasa ditekan untuk mengakui terlibat kejar-kejaran bersama geng motor yang menganiaya Vina dan Eki. Memang saya kan nggak ngerti hukum awalnya. Kalau tahu dari dulu BAP bisa dicabut, saya dari dulu mau cabut itu. Dan sekarang ketika ramai, akhirnya Liga mau mencabut itu. Saya mau mencabut itu, Pak. Karena emang saya mau membuka yang sebenarnya, Pak. Sebenarnya emang saya nggak ada di situ. Ingin keterbukaannya saja, Pak. Kejujurannya. Kasihan sama almarhum Eki dan Vina. Itu saja. Dan juga kasihan bagi keluarganya. Liga Akbar merupakan saksi kunci dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 lalu. Dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon, Liga Akbar mengakui ikut dikejar geng motor bersama korban dan mengenal salah satu pelaku bernama Ucil. Kini Liga Akbar mencabut pengakuan dan menyebut tidak mengetahui kejadian pembunuhan karena tidak bersama kedua korban. Liga Akbar juga mengeklaim diminta jadi saksi oleh ayah Eki. Dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus kematian Vina dan Eki kini ditangani oleh Propam Polri. Polda Jawa Barat menyebut telah memeriksa secara internal ayah Eki yang merupakan anggota Polri Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana diperiksa karena diduga ikut terlibat dalam proses penyidikan kasus kematian anaknya 8 tahun silam. Ayah Eki, ya tentu sebagai pelapor yang melaporkan terkait dengan kejadian ini sudah diperiksa. Ya, baik oleh penyidik dari Polda Jawa Barat tentu untuk kepentingan pemeriksaan untuk penyidikan yang sekarang sedang dilakukan. Wakapolri periode 2013-2014 Komjen Purnawirawan Ugroseno menyebut ayah almarhum Eki Ibtu Rudiana bisa diberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Ugroseno menyebut sanksi itu bisa diberikan jika Ibtu Rudiana terbukti memengaruhi keterangan saksi dan terpidana dalam pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Diajak ke penyidik atau penyidik membantu dengan tujuan hanya menentukan apakah helm, jaket, dan sepeda motor milik Eki almarhum. Padahal untuk menunjukkan itu kan sebetulnya cukup bapaknya saja bisa, karena mengajak Eki, ngajak si Liga Akbar. Ini aneh satu nih, ya kan? Jadi kemudian dia membawa Liga Akbar ke penyidik. Ada nggak surat panggilan, surat perintah membawa, menghadapkan pada penyidik? Ini kan harus ada, walaupun beliau seorang perwira juga, tapi bukan terlibat dalam tim penyidikan tersebut. Arahnya PTD karena sudah memalukan Korps Bayangkara, kepolisian. Tersangka kasus kematian Vina dan Eki, Peggy Setiawan telah mengajukan pra-peradilan karena mengeklaim korban salah orang dari polisi. Sidang pra-peradilan Peggy akan digelar oleh Pengadilan Negeri Bandung 24 Juni mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana pengusutan peran ayah Eki Ibtu Rudiana oleh Propam bisa mengungkap adanya rekayasa pengusutan kasus kematian Vina dan Eki? Bagaimana juga respons dari keluarga Vina? Kami bahas malam hari ini bersama Wakapolri periode 2013-2014 Komjen Purnawirawan Ugroseno dan juga penasihat hukum keluarga Vina Putri Maya. Selamat malam Mbak Putri, Pak Ugroseno, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam semuanya Pak Agro. Ya, malam Mbak. Ya, selamat malam. Bapak Ugroseno, saya mau ke Anda terlebih dahulu. Jadi Pak Ugroseno sebenarnya berkaitan dengan Ibtu Rudiana yang menjadi ayah Eki terlibat sejak awal dari kasus penyelidikan ini terjadi begitu untuk pembunuhan Vina dan juga Eki. Jadi memang dari awal ini penuh dengan ketidakhati-hatian dan terburu-buru dengan masuknya Ibtu Rudiana dalam penyelidikan pembunuhan Vina Eki. Ya, saya coba koordinasi dengan pengacara Peggy ya. Jadi putusan pengadilan itu saya lihat daftar barang bukti yang diajukan dalam berkas perkara itu sangat minim kalau dikaitkan dengan kasusnya pembunuhan atau penganiayaan dengan pemberatan dan dugaan pemerkosaan. Banyak kejanggalan yang saya baca di sini, apakah penyidiknya di situ kompetensi kurang
Tapi sebetulnya sebagai mantan penyidik, mantan pernah tugas di polisi, saya membaca berita acara dan berkas perkara tadi sedih juga kalau kondisi kompetensi masih seperti itu. Jadinya dengan melihat tadi kurangnya bukti-bukti, jadi main salah tangkap atau kemudian buru-buru akhirnya menangkap siapapun yang akhirnya mungkin saja bisa salah tangkap. Ya, yang bekerja saya lihat dalam berita acara itu adalah Ibtu Rudi. Ibtu Rudi ini tidak melalui suatu prosedur bagaimana mencari saksi, mencari tersangka. Alat bukti belum dibuka secara utuh dan belum dianalisa, dibuat gelar perkara. Tapi kurang lebih berapa hari setelah kejadian itu, kurang lebih 2 hari, langsung mencari informasi dari beberapa orang yang dicurigai, langsung membawa beberapa tersangka. Ini kan sangat luar biasa anehnya. Jadi menurut saya masyarakat tidak perlu berspekulasi di belakang ini motifnya apa. Lebih bagus ini dibuka secara tuntas, kembali pada alat bukti. Ya, menurut saya Ini kecurigaannya Pak Ugroseono ini termasuk dengan terpidana yang sudah divonis nih. semuanya saya lihat sangat aneh. Alat bukti nggak ada. Celana dalamnya si korban Vina juga tidak ada. Baju kaos yang disita dari mungkin yang diduga membawa korban dari lokasi pertama ke TKP yang terakhir itu naik sepeda motor, baju pelaku yang diduga pelaku juga tidak ada. Sepeda motor Eki itu pun kalau dijadikan cerita seperti berkas perkara itu harus ditemukan darah di situ, tapi tidak diperiksa secara detail. Ini yang sangat aneh bagi saya. Oh, sebelum saya ke Mbak Putri, saya masih ke Pak Ugro dulu. Kalau gitu pertanyaannya ketika misalnya sejak awal sudah ada yang aneh, kenapa akhirnya sudah bisa ke ditetapkan P21, akhirnya kemudian sampai di pengadilan dan divonis kalau gitu? Ya, banyak hal seperti ini kalau kita sangat sayangkan, harusnya pihak penuntut umum melihat kembali kepada alat bukti. Kan harusnya ada petunjuk-petunjuk apa yang dilengkapi. Kalau hakim kan hanya membaca berkas perkara dan saksi-saksi di sidang, ya itu saja. Ini kelemahan yang sangat fatal adalah di bidang penyidikan. Kalau saya lihat berkas perkara ya, ini sangat fatal. Jadi motif-motif yang berkaitan dengan ada si A, si B, narkoba dan sebagainya itu kesampingkan dulu. Ini harus dibuka secara murni bagaimana pidananya secara utuh, itu aja. Bisa dibilang dari awal begitu. Nah, kalau gitu melihatnya Mbak Putri sendiri, ini gimana respon dari keluarga? Ini malah semakin ruwet nih. Ibaratnya benang semakin ruwet, bukannya semakin kelihatan nih benang merahnya. Iya, nah jadi begini Mbak, respon keluarga terhadap adanya saksi-saksi baru, kemudian bukti-bukti baru tentunya membuat mereka kaget dan jujur mereka tuh orang awam yang tidak mengerti apapun begitu Mbak. Karena memang mereka menyerahkan seluruhnya kepada kepolisian saat itu dan mereka tentunya percaya kepada bapaknya Eki karena kan merupakan salah satu orang tua korban begitu. Nah untuk perihal barang bukti dan lain sebagainya memang mereka benar-benar tidak mengetahui. Dan saat ini ketika terjadi adanya saksi baru kemudian bermunculan bukti-bukti baru tentunya membuat mereka sangat kebingungan dan akhirnya mereka juga tidak menginginkan apabila memang para terpidana itu bukan pelakunya, mereka juga ingin dilepaskan begitu Mbak, ingin dilepaskan, jangan sampai ini ada salah tangkap, itu nggak mereka inginkan begitu. Karena kalau dari hal ini benar terjadi seperti yang Pak Ugro tadi sampaikan, berarti kan ini ada kesalahan dalam proses ya Pak, sejak awal dari proses penyelidikan hingga tingkat kejaksaan sampai tingkat peradilan. Karena tentunya yang memiliki hak berwenang untuk melakukan pemeriksaan di awal kan adalah pihak kepolisian. Ya, dan ini juga yang kami selesaikan, kalaupun ini ada kesalahan dari beberapa lembaga, tentunya tidak bisa kita protes hanya dalam pihak kepolisian saja, Pak. Ini harus menjadi bentuk tanggung jawab pihak kejaksaan dan pihak pengadilan. Karena sudah sampai divonis begitu ya, sudah tahapannya panjang sekali Mbak Putri ya. Iya, karena ini berkas tidak akan mungkin bisa di P21 kalau tidak diperiksa oleh kejaksaan. Ya. Tidak bisa akan tingkat ke pengadilan persidangan kalau memang tidak ada persetujuan dari kejaksaan menyatakan berkas ini lengkap P21. Oke. Begitu. Oke, Nah, kita jadi mundur. Iya. Oke. Jadi dalam hal ini, Mbak, kita juga harus bijak, tidak bisa menyalahkan hanya institusi Polri saja. Ya, ini harus disalahkan semua pihak. Gitu, dalam artian pihak lembaga yang melakukan proses penyelidikan sampai penentuan berkas cukup hingga peradilan. Begitu. Oke, ada kurang ketelitian dan kehati-hatian juga di sana ya sampai
Pasti, akibatnya itu vonis. sudah pasti. Pasti, Balik Mbak. lagi sekarang kita mundur lagi ke ini kan ada dua ya Pak Ugroseno, kita melihatnya ada kasus ruda paksa yang dialami Vina, ada kasus pembunuhan nyata-nyata 2 orang ini meninggal dunia, pasangan Vina dan juga Eki. Kesulitan apa sih sebenarnya, ada sulitnya atau ada mau tidaknya sih mengungkap kasus ini sejak awal Pak secara benar-benar sesuai dengan bukti? Sebenarnya kesulitan di mana Pak Ugro? Sehingga kita bertanya-tanya juga nih sebagai masyarakat. Ya kalau saat sekarang 2016 dianggap ada kesulitan, ya saya tahun 2010, 1991 mengungkap kasus nggak terlalu sulit. Jadi seperti contoh gini, sudah jelas ada indikasi ini bukan kecelakaan sepeda motor, ya kan? Kemudian tidak dilakukan otopsi, langsung dimakamkan. Kemudian kurang lebih 2 minggu setelah dimakamkan, kalau nggak salah ada otopsi diangkat ya mayat jenazahnya, kemudian dimintakan visum. Nah, ditemukan visum misalnya, saya mohon maaf nih ya, kalau di dekat kemaluan, di dalam kemaluan itu ada sperma. Saya rasa kalau dimakamkan almarhumah Vina itu kan sudah dimandikan bersih seperti ini. Jadi visumnya juga menurut saya tidak terlalu didalami, sehingga kalau seperti yang dikatakan sama Mbak Putri, saya setuju Mbak Putri bahwa tim ini harus lengkap. Jadi tim visum et repertum dari RSCM dilibatkan, tim gelar perkara yang di Barreskrim dilibatkan, komisi kejaksaan dilibatkan, komisi yudisial dilibatkan, komisi kepolisian nasional dilibatkan untuk melihat apa yang sebenarnya. Kalau ada kekurangan dilatih kembali. Tapi kalau ditemukan motif nanti oleh Propam yang sekarang sedang turun juga, ya harus dibuka ada motif apa sebenarnya anggota-anggota polisi tadi. Tapi sekali lagi saya tekankan, berkas perkara ini sangat sumir. Jadi hanya botol aqua, bekas minuman dicampurin dan sebagainya. Ini sebenarnya tidak mengarah kepada pembunuhan, itu hanya orang mabuk-mabuk saja seperti minum obat dan sebagainya. Nah, ini apakah tes air kencing juga dilakukan kalau mendalami seperti itu ya. Tapi yang fokus kepada pembunuhan dan perkosaan ini sangat sumir. Pak Ugro, apakah Bapak melihatnya, apakah karena ini korbannya adalah masyarakat biasa, apalagi tinggal di daerah Cirebon begitu ya, mungkin jauh dari Jabodetabek, apakah dianggap jadi mungkin saja sepele atau bagaimana Pak? Ya kalau seorang polisi berpikiran seperti itu, menurut saya jangan jadi polisi, mendingan kembali ke masyarakat, atau ya mau ringan ya jadi, mohon maaf loh, jadi tugas pengamanan di luar aja. Ini polisi tugasnya berat loh. Polisi itu tugasnya kalau ada kesulitan minta petunjuk sama Tuhan, sama siapa? Sama atasan, nggak mungkin diberitahu. Itu aja. Jadi kalau sudah kesulitan menghadapi suatu kasus, serahkan sama Allah. Jadi kita mewakili Allah di dunia ini untuk melakukan tugas-tugas yang baik dan benar di situ. Jadi saya terus terang membaca berkas yang dilihatkan oleh rekan saya waktu ketemu itu, sedih gitu loh. Ini berkas perkara apa seperti ini, gitu aja. Dan ini juga membuat geram Mbak Putri dan juga kuasa hukum serta keluarga, karena sepertinya yang saat ini dibela bukan hanya keluarga dari almarhum Vina, tapi juga mungkin saja terpidana dan tersangka Peggy yang juga segera akan mengajukan pra peradilan. Iya, tentu Mbak. Jadi justru kami di sini kan di posisi korban, sudah kita jelaskan ya Mbak. Kami ini adalah korban. Tentunya kami kepada siapa lagi mempercayakan proses ini kalau bukan kepada kepolisian. Karena lembaga yang berwenang untuk melakukan penyelidikan, penangkapan, memproses itu hingga bisa menjadi berkas utuh adalah kepolisian dan kejaksaan. Nah, seandainya di 2 lembaga ini sejak awal bisa benar membuktikan perbuatan yang diduga ada terjadinya pembunuhan, tentunya tidak akan sulit. Begitu. Memang kami curiga juga Mbak dengan setelah kami membaca berkas, memang banyak kecurigaan yang kami dapati. Namun kan ini sudah menjadi satu produk hukum ya Pak. Nah ini juga yang kita tanyakan. Sudah 8 tahun juga berlalu gitu. Iya, andaikan ini tidak, maksud saya di kepolisian ada kesalahan dan di kejaksaan ada kesalahan, ini kan ada lembaga peradilan yang membuktikan, gitu kan, yang memeriksa secara langsung para pelaku tersebut, kemudian memeriksa alat bukti. Seharusnya kalau memang ini dikatakan kurang dan jeli oleh pengadilan, ya harusnya tidak bisa ini divonis, Pak. Begitu. Berarti Mbak Putri mungkin bisa dengan kata lain mungkin jangan-jangan bisa mengatakan bahwa kalau tidak ada filmnya Vina berapa bulan yang lalu, kalau tidak diungkap ke media, ya keluarga artinya hanya tahu yang terpidana situ, belum tahu sebenarnya siapa pembunuhnya, belum tentu tahu juga mereka jangan-jangan benar pelakunya atau enggak. Ya, tentu Mbak, bisa jadi karena begitu adanya film Vina ini tentunya tidak hanya menguntungkan dari pihak para terpidana,
ya. Tapi dari pihak kami sebagai korban juga akhirnya terbuka dengan adanya kejanggalan yang terjadi gitu. Kami tidak mau Mbak ada korban lagi dalam artian terduga, ini kan masih kita duga ya Pak, diduga salah tangkap. Ini kan kami juga tidak mau Mbak gitu. Karena ini sangat bukan membuat hati keluarga dari Vina tenang, justru sekarang menimbulkan stres gitu bagi keluarga. Karena dia pasti berpikir, ya Allah Mbak, ini sempat sampaikan ke saya sampai sakit. Keluarga Vina tuh sakit Mbak mendengar ini semua. Karena mereka merasa satu posisi mereka korban, kemudian mereka sekarang mungkin dihujat juga oleh netizen karena ada hal-hal yang banyak sekali timbul di luar ya Mbak, termasuk saya juga dihujat oleh netizen gitu. Tambah lagi dengan ada beberapa saksi dan keterangan-keterangan yang tidak cocok dengan hasil dari persidangan begitu. Dan itu semakin menguatkan bahwa ini memang sejak awal tidak ada yang beres dengan tadi banyaknya saksi yang mencabut BAP. Liga Akbar juga bilang katanya dia merasa ditekan, itu Rudiana juga sempat menemui. Ini artinya menimbulkan kecurigaan yang besar bahwa benar ada kesalahan sejak awal penanganan kasus. Iya, kalau sekarang begini Mbak, Liga Akbar ketika kita melihat keterangan dia, ini satu contoh ya. Saya justru agak aneh kalau seandainya Liga Akbar ini diarahkan loh Pak BAP-nya. Ya, seandainya diarahkan seperti yang disampaikan oleh Liga Akbar. Kenapa harus diarahkan? Oh, Liga Akbar tuh sebenarnya saksi yang mengetahui malam itu dia bersama Eki. Dan sebelum Eki, kejadian ya? Iya, sebelum kejadian. Dan Eki sudah menunjukkan, memberikan petunjuk bahwa dia diajak oleh salah satu terpidana, yaitu mungkin terpidana tersebut atas nama Rivaldi untuk berantem lah gitu. Untuk melakukan tawuran lah. Nah berarti kalau seandainya Liga Akbar ini menyampaikan perihal sesungguhnya juga kepada bapaknya Eki, ada kemungkinan ya ini nggak tahu nih apakah sudah disampaikan atau belum oleh Liga Akbar ke bapaknya Eki terhadap petunjuk dari si Eki yang menunjukkan nih ada BBM menyatakan si Eki diajakin ribut oleh si Rivaldi. Nah kalau seandainya benar Mbak ini sudah Liga Akbar tahu ada si Rivaldi, kenapa tidak itu saja ya Pak disampaikan kepada bapaknya Eki? Baik. Nah, gitu kan itu bisa dikembangkan kok Mbak. Oke. Bisa dikembangkan. Oke, Pak Ugro singkat saja Pak, dengan diperiksanya Ibtu Rudiana ini, haruskah polisi ini kemudian membuka transparan kalau memang benar ada kesalahan sejak awal? Ya, seperti itu. Jadi masalah rekaman-rekaman di BlackBerry semua itu sebenarnya kenapa tidak dibongkar ya? Ini masih ada waktu, bongkar saja di rekaman BlackBerry itu bicara dengan siapa dan sebagainya. Kemudian saya tambahkan, jadi berita acara yang saya baca dengan milik Pak pengacara Peggy, Vina katanya setelah diperkosa dibunuh di satu tempat di situ, diberikan pakaiannya kembali, kemudian dibawa naikkan sepeda motor ditaruh di jalan layang. Padahal ditemukan di jalan layang dalam keadaan celana turun ke bawah. Ini maksudnya motifnya apa? Ini kan kalau disebut kecelakaan, mana ada kecelakaan celananya turun ke bawah. Di sini polisi, naluri kepolisian, naluri Bayangkara, naluri penyidik harusnya bisa melihat bahwa ini pembunuhan gitu aja. Ini yang salah dari awal itu menurut saya. Ada dugaan kesalahan sejak awal penyelidikan. Terima kasih Pak Ugroseno. Terima kasih Mbak Putri, sehat selalu Bapak dan juga Ibu. Terima kasih Pak. Terima kasih.